Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Meskipun kita tidak berjumpa langsung, tapi kita harus tetap sukacita, harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kakak mau ingetin adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan persembahannya ya. Nah, oh iya, kakak juga mau ngenalin kakak abang yang menemani kakak hari ini. Ada Bang Jeffy dan ada kakak Uli. Dan kakak sendiri adalah kakak Ria. Gimana, udah siap adik-adik untuk beribadah? Kalau sudah, kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Nah, siapa adik-adik yang bersukacita hari ini, yang berbahagia? Adik-adik berbahagia? Kakak Uli berbahagia? Kakak juga berbahagia. Makanya kita mau puji Tuhan dan menyerukan bahwa hari ini kita berbahagia. Ayo Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa dan sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan memasuki pengakuan dosa. Namun terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Pujian ini menceritakan tentang dosa dan Tuhan Yesus tidak suka kalau kita melakukan dosa. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, meminta pengampunan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, untuk pengumuman hari ini, kakak tetap mau ingatkan adik-adik bahwa persembahannya adik-adik bisa dikirimkan ke rekening gereja di bawah ini. Atau adik-adik bisa titipkan sama mama papa. Nanti mama papa akan titipkan ke Sintua atau kakak abang yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Nah, yang kedua, pengumuman kedua, ini loh teman-teman yang kita yang ulang tahun.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam adik-adik sekolah minggu. Shalom papa dan mama. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Ayo, disiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, yaitu Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 21. Bagi adik-adik sekolah minggu yang belum bisa membaca, didengarkan ya. Om Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Udah dibuka Alkitabnya? Demikian bunyinya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian bunyinya. Adik-adik sekolah minggu, pembelajaran kita minggu lalu yaitu permintaan yang pertama dalam doa Bapa kami. Ada yang masih ingat nih? Apa ya permintaan pertama dalam doa Bapa kami? Apa? Dikuduskanlah namamu. Apa? Dikuduskanlah namamu. Pintar. Sekarang kita akan mendengar yaitu permintaan doa Bapa kami yang kedua. Apa itu? Setelah dikuduskanlah namamu baru, datanglah kerajaanmu. Ayo kita sama-sama sekali mengucapkannya yuk. Datanglah kerajaanmu. Adik-adik, pernah gak sih nonton film kartun tentang kerajaan? Pasti pernah dong. Iya. Apa aja sih kerajaan-kerajaan di film kartun? Amang taunya kerajaan Cinderella, ada ya? Ada. Apalagi kerajaan Putri Salju, ada ya? Ada. Apalagi ya? Aladin. Ya, dan banyak lagi ya. Pasti adik-adik lebih pintar, lebih tahu daripada Am Pendeta kan? Itu kan film kartun kesukaan anak sekolah minggu ya kan? Iya. Jadi kerajaan itu bagaimana ciri-cirinya? Ada seorang raja memakai apa? Memakai mahkota. Dia berdiri tegak, gagah, iya kan? Iya. Itulah kerajaan. Dan ada kerajaan melebihi kerajaan yang lain di dunia ini. Tahu siapa? Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan melebihi kerajaan apapun di dunia ini. Dia berkuasa, dia mempunyai seluruh ciptaan di dunia ini karena dia yang menciptakannya. Kerajaan itu adalah kerajaan yang memiliki damai sejahtera. Kerajaan itu datang ke tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus. Adik sekolah minggu, kalau kita meminta kepada Tuhan dalam doa Bapa kami yaitu datanglah kerajaanmu. Kenapa kita minta itu? Datanglah kerajaanmu.
Karena kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan damai sejahtera. Kalau kita meminta berdoa supaya datanglah kerajaan-Mu, itu artinya supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada dunia ini, kepada kita. Semua tentunya mau ya berdamai ya. Pasti mau berdamai sejahtera, bersuka cita, ya kan? Ya pasti mau. Itulah yang kita minta kepada Tuhan kita, supaya Tuhan memberikan damai sejahteranya. Nah, kalau kita hidup berdamai bersama-sama dengan orang lain, saudara-saudara kita, itu tandanya bahwa kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mau membawa damai seperti Tuhan kita Yesus Kristus membawa damai bagi dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita dari dosa. Dia mati di kayu salib untuk apa? Supaya kita ditebus, ya, dosa kita diampuninya dan kita diselamatkan. Dan tidak itu saja, Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Oleh karena itu, dalam doa kita setiap hari, mintalah damai dari Tuhan, supaya melalui doa kita, permintaan kita, hidup kita dipenuhi oleh damai dari Tuhan. Firman Tuhan saat ini adalah Yesus sedang mengajar di bait suci Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, bahwasanya Yesus itu adalah kerajaan yang telah datang di tengah-tengah dunia ini. Orang yang menyambut Yesus dalam hatinya berarti menyambut seorang raja yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini, adik-adik sekolah minggu penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera? Dengan bersikap baik kepada papa dan mama. Ya, karena orang sejahtera itu tidak mau mencari masalah atau cari cara supaya bertengkar, begitu ya. Kalau damai sejahtera itu adalah berusaha bagaimana dia hidup bersama dengan adik-adiknya, kakak dan abangnya, dan juga orang tua. Pasti senang ya kalau di rumah itu tentram dan tertib ya. Mau berbagi mainan, mau berbagi makanan, itu adalah ciri-ciri hidup yang mau berdamai sejahtera. Kiranya firman Tuhan saat ini memberikan kita sukacita untuk hidup damai sejahtera. Kita dulu sama-sama mengucapkan kata ini ya. Aku mau hidup berdamai seperti Kristus membawa damai di tengah dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera, sehingga dunia ini penuh damai dan sejahtera dari Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan kami, melalui sikap dan perbuatan kami. Itulah anak-anak Tuhan yang mau berdamai dengan kakak dan abang, dengan adik-adik, dengan orang tua, dan dengan orang-orang sekitar. Karena Tuhan adalah Raja yang damai, membawa sukacita dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kepintaran kepada mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang baik kepada orang tua dan menyayangi orang tua, menjadi anak-anak membawa damai di tengah-tengah sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu. Meskipun di tengah pandemi COVID ini tidak bisa belajar di sekolah, tapi tetap bersuka cita, masih bisa belajar di rumah dengan sungguh-sungguh
mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan kumpulkan persembahan dengan sukacita sambil kita akan bernyanyi, Dia itu Tuhan kami. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu.